Bab 1257 Pil Pencipta Murka Ilahi. Tas penyimpanan milik seorang ahli Kaisar Agung, ini bukan lelucon. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru membukanya dan mencari-cari, tetapi pertama-tama melirik token itu. Dia hanya melihat dua karakter tertulis di token itu. Yang Fei. Melihat kedua karakter, Yang Fei, Yang Chen menggigil seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba, banyak kenangan muncul dalam benaknya. Ia pernah menyelamatkan seorang anak tak berdosa tanpa nama keluarga dari gerombolan pencuri kuda. Anak itu tidak jauh lebih muda darinya dan tidak memiliki kesadarannya sendiri karena ditindas oleh gerombolan pencuri kuda selama bertahun-tahun. Anak itu bodoh, dan Yang Chen merasa kasihan padanya, memberinya nama Yang Fei. Ia juga mengukir dua karakter Yang Fei pada sebuah token dan memberikannya kepada anak itu. Pada saat itu, Yang Fei yang penuh semangat bersumpah untuk tidak meninggalkan token ini dan akan membawanya bersamanya seumur hidup. Yang Fei juga menunjukkan bakat luar biasa, yang sangat dihargai oleh Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa Yang Fei adalah seorang jenius yang langka di bawah komandonya. Setelah terlahir kembali, Yang Chen memang kehilangan hasil dari orang-orang yang telah mengikuti di bawah komandonya, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia akan bertemu dengan orang yang telah mengkhianatinya. Hehe, Yang Fei mengganti namanya menjadi Ling Fei. Tawa Yang Chen terdengar sedih. Huruf yang melambangkan dirinya sendiri, dan huruf Ling melambangkan Ling Nuzong. Ling Fei ini hanya menggunakan nama ini untuk menunjukkan kesetiaannya. Jika bukan karena sumpahnya untuk tidak meninggalkan token ini, dia pasti sudah membuang token dengan huruf Yang Fei sejak lama. Dengan desahan getir di hatinya, Yang Chen menyesalkan bahwa bakat yang telah ia kembangkan saat itu benar-benar telah menjadi Kaisar Agung. Ia tidak tahu berapa banyak jenius elit di bawah komandonya telah menyerah kepada Hua Wanru. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke tas penyimpanan, dan merobek tas penyimpanan Ling Fei. Begitu dia membukanya, Yang Chen melihat banyak sekali harta karun di dalamnya. Bahkan dengan ketenangan Yang Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dan menjadi sangat gembira. Teman baik, Yang Fei telah mengumpulkan cukup banyak harta karun selama bertahun-tahun, dan memang tidak ada Kaisar Agung yang kekurangan uang. Ini, saat Yang Chen mencari harta karun, matanya tiba-tiba berbinar. Ini tungku pilku, tungku harta karun Yin Yang. Yang Chen menunjukkan kegembiraan. Dia tidak bisa tenang lagi. Bukan hanya karena tungku harta karun Yin yang merupakan tungku harta karunnya, tetapi juga karena tungku harta karun Yin yang ini merupakan tungku pil penciptaan. Apa itu tungku pil penciptaan? Tujuan utama seorang alkemis adalah memurnikan ramuan dewa penciptaan, yang memurnikan ciptaan dan mengubah masa depan. Ramuan yang paling ingin ia sempurnakan di kehidupan sebelumnya adalah pil penciptaan murka ilahi. Ramuan ini, yang melampaui batas tingkat bumi dan tingkat surga, dikenal sebagai ramuan dewa penciptaan yang legendaris. Yang Chen ingin menggunakan pil tersebut untuk mengubah ketidakmampuannya dalam berkultivasi, sehingga memungkinkannya untuk melangkah ke jalur seni bela diri. Tentu saja, pil ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang tidak dapat berkultivasi seni bela diri, tetapi fungsi dari pil penciptaan murka ilahi adalah untuk mengubah penciptaan. Jika dia meminumnya sekarang, kemungkinan besar bakatnya akan semakin meningkat, mencapai tingkat yang menantang surga. Di kehidupan sebelumnya, dia ingin menyelesaikan pemurnian ramuan ini, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang lain kepada Hua Wanru. Saat itu, dengan bakat Hua Wanru, dia mungkin saja bisa mencapai jalan yang tak tertandingi. Sayangnya, Hua Wanru tidak memiliki kesempatan untuk menikmati perawatan ini. Namun, sangat disayangkan, meskipun ia telah berusaha keras saat itu, ia hanya menyelesaikan setengah dari penelitian ramuan itu. Pertama, bahannya langka, dan kedua, ia meninggal terlalu dini. Setelah kelahirannya kembali, Yang Chen juga ingin menyempurnakannya, tetapi satu-satunya tungku pil penciptaan menolak idenya. Dia telah berusaha mencari tungku pil penciptaan selama bertahun-tahun, tetapi sayangnya, itu terlalu langka untuk ditemukan. Yang Chen hampir menyerah, siapa sangka, Kaisar Ling Fei ternyata memiliki tungku pil penciptaan. Dia juga mengambil cetak biru desain saya untuk pil penciptaan murka ilahi saat itu. Tampaknya Yang Fei memiliki ambisi besar, dan dia ingin menyempurnakan pil penciptaan murka ilahi. Selain itu, dia meneliti dan memodifikasinya berdasarkan desain asli saya. Betapa naifnya berpikir bahwa pil penciptaan murka ilahi dapat dengan mudah disempurnakan. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak peduli apapun, sekarang setelah dia memiliki tungku harta karun Yin yang penciptaan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil penciptaan murka ilahi. Untuk saat ini, dia akan menyimpan tas penyimpanan Kaisar Ling Fei terlebih dahulu. Tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Golden Claw, tinggalkan api besar di sini, nyalakan selama 10 hari 10 malam, dan bakar semuanya di sini, kata Yang Chen. Baik, Tuan Muda. Golden Claw menerima perintah itu dan langsung menyemburkan bola api dari mulutnya. Tak lama kemudian, api itu membesar dan menyebar hingga 100 mil jauhnya. Yang Chen tidak melakukannya sendiri karena takut Ling Nuzong akan melacak petunjuk itu melalui ki sejatinya.
Namun, berbeda dengan Golden Claw. Golden Claw adalah binatang iblis dan jarang muncul di hadapan orang lain, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kematian Kaisar Ling Fei tidak dapat dikaitkan dengannya, jika tidak maka akan mendatangkan malapetaka padanya. Jadi dengan cara ini, Yang Chen menyelamatkan Golden Claw dan kembali ke Sekte Wilayah Utara sendirian. Tidak ada kecelakaan dalam perjalanan pulang, dan Yang Chen kembali dengan lancar. Kepulangannya tidak menimbulkan banyak keributan, karena Yang Chen sendiri selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah memamerkan prestasinya. Alhasil, setelah menyapa Wang Tong, ia langsung pergi ke tempat penyimpanan buku-buku kuno di puncak Changlin. Yang Chen berbuat demikian secara alami karena dia ingin menyelidiki pembagian wilayah di antara para kaisar besar untuk memperluas pemahamannya tentang wilayah ini. Ketika dia berada di alam bela diri bumi, dia tidak perlu mengetahuinya. Namun sekarang, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, memahami alam ini menjadi hal yang sangat penting. Dengan status dan kekuatannya, tidak menjadi masalah untuk mengakses tempat manapun di puncak Changlin. Tidak sulit untuk menemukan beberapa buku kuno yang tercatat, tetapi sayangnya, buku-buku kuno ini jarang mencatat apapun tentang wilayah kaisar besar. Hal ini membuat Yang Chen bingung harus berbuat apa. Ia mengira ia dapat menemukan sesuatu di Sekte Wilayah Utara, tetapi sekarang tampaknya ia perlu bertanya kepada Kaisar Agung lainnya atau kembali ke negara suci Tiandu dan bertanya kepada Yuban. Aku harus kembali ke negara Dewa Tiandu saat aku mencapai alam bela diri surgawi. Yang Chen mengusap alisnya, aku akan bertanya lagi saat aku kembali ke negara Dewa Tiandu. Untuk saat ini, mari kita pergi menemui Mo Zijiao. Meskipun hubungan Mo Zijiao dengannya biasa-biasa saja, dia punya alasan untuk membiarkan Mo Zijiao tinggal di puncak Changlin, dan bahkan tinggal di kediamannya sendiri. Mengingat persahabatan lama mereka menjadi salah satu alasannya, dia juga punya urusan penting lain yang harus diselesaikannya bersama Mo Zijiao. Jadi, setelah kembali ke rumahnya, Yang Chen meminta Qin Sueru untuk membuat pengaturan dan kemudian bertemu dengan Mo Zijiao sendirian di sebuah ruangan. Ketika Mo Zijiao melihat Yang Chen lagi, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Selama hari-hari ketika Yang Chen pergi, dia mulai memahami identitas Yang Chen. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Chen begitu kuat, dia tidak berani bersikap tidak hormat. Bab 1258 mengajarkan seni bela diri rune roh. Pada akhirnya, ini masalah status. Dia dan Yang Chen tidak berada di liga yang sama sekarang, perbedaannya terlalu besar. Jika dia tidak memiliki kesadaran diri, itu akan menjadi sangat bodoh. Hal ini membuatnya menyapa Yang Chen begitu melihatnya, salam Tuan Muda Yang, Master Puncak Junior. Melihat Mo Zijiao bahkan tidak memanggilnya dengan nama dan langsung berubah menjadi Junior Peak Master, Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Mo Zijiao, tidak perlu terlalu tegang. Kita sudah saling kenal lebih dari 1 atau 2 hari. Mengapa harus begitu menahan diri? Baiklah, Tuan Muda Yang, jangan panggil aku Zijiao lagi. Ini wilayah tengah, bukan daerah pegunungan utara. Apa gunanya status Zijiaoku? Dipanggil seperti itu akan memperpendek umurku. Mo Zijiao terus berkata. Yang Chen melambaikan tangannya, baiklah, aku tidak peduli dengan formalitas seperti itu. Mo Zijiao, duduk saja. Jika kamu terus bersikap sopan seperti ini, aku akan marah. Apakah aku, Yang Chen, terlihat seperti orang yang peduli dengan hal-hal yang dangkal? Aku memintamu hari ini karena ada masalah serius yang harus dibicarakan. Melihat Yang Chen tampak agak marah, Mo Zijiao menelan ludahnya dan tidak berani bersikap sopan lagi. Dia bertanya dengan hati-hati, apa yang Tuan Muda yang inginkan dari Mo? Yang Chen melihat bahwa Mo Zijiao enggan mengubah alamatnya dan tahu bahwa akan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Dia tidak memaksanya dan berkata, Mo Zijiao, apakah kamu masih ingat jenius teratas kota utama Beishan, Huang Taiji? Huang Taiji, Tuan Huang, Tuan leluhur Huang. Mata Mo Zijiao membelalak. Oh, sepertinya Mo Zijiao masih mengingatnya. Yang Chen tersenyum. Mo Zijiao tersenyum pahit, tentu saja aku ingat. Saat itu, Grandmaster Huang tak tertandingi dalam keanggunannya dan bahkan bisa mengalahkan para jenius kerajaan di generasinya. Prestasi pertempurannya masih jelas dalam ingatanku. Sayang sekali bahwa leluhur Master Huang meninggal di usia muda. Jika bukan karena itu, dia mungkin sudah mencapai jalan Kaisar Agung sekarang. Sayangnya, generasi muda kota utama Beishan kita tidak dapat menandingi ketenaran Grandmaster Huang. Yang Chen melihat senyum masam Mo Zijiao dan menyentuh dagunya, menyarankan, Mo Zijiao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Grandmaster Huang meninggal muda? Kamu tahu, jika Huang Taiji masih hidup, dia tidak akan memiliki masalah dalam mencapai Dao Kaisar Agung. Namun, kematiannya saat itu tidak dapat digolongkan sebagai kematian dini oleh kota utama Beishan, bukan? Ini, Mo Zijiao ragu-ragu, sedikit kepanikan terlihat di matanya. Mo Zijiao, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku adalah salah satu dari kalian sekarang, tetapi aku juga bisa mengatakan bahwa di wilayah tengah, jika kalian tidak memiliki teman yang dapat dipercaya, aku mungkin adalah orang yang paling kalian percayai.
Yang Chen berkata perlahan, aku ingin mendengar pendapatmu tentang situasi Huang Taiji. Aku tidak tahu apakah Mo Zijiao bisa jujur padaku. Mendengar kata, terus terang, Mo Zijiao ragu-ragu. Kemudian dia menghela napas, Tuan Muda Yang, Anda benar. Di seluruh wilayah tengah, Anda mungkin orang yang paling saya percayai. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan bahkan belum pernah bertemu keluarga kerajaan. Saya benar-benar tidak tahu apa tujuan menjaga masalah ini selama beberapa generasi di generasi muda kota utama Beitian kita. Yang Chen menyentuh dagunya, merasakan bahwa Mo Zijiao tahu tentang masalah ini. Mo Zijiao menggertakkan giginya dan berkata, sebenarnya, para pendahulu tingkat tinggi kota utama Beitian kita telah mengetahui masalah ini dan bertanggung jawab untuk merahasiakannya sebagai cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga kerajaan. Meskipun kita tidak memiliki bukti konkret tentang bagaimana Grandmaster Huang meninggal, kita hampir dapat menyimpulkan bahwa itu disebabkan oleh Wu Changkong dari keluarga kerajaan. Berbicara tentang keluarga kerajaan, Mo Zijiao tampak bertekad. Yang Chen mengangguk, mengetahui kebenaran di dalam hatinya, tetapi untuk menguji Mo Zijiao, dia berpura-pura terkejut dan berkata, Wu Changkong dari keluarga kerajaan yang bertanggung jawab. Mo Zijiao tidak tahu dari mana Yang Chen mendengar rumor tersebut, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, ya, meskipun Wu Changkong tidak membunuh Grandmaster Huang sendiri, dia masih memiliki guru-guru lain dari keluarga kerajaan di belakangnya. Bukankah mudah untuk membunuh Grandmaster Huang? Sayang sekali bahwa pilihan yang dibuat oleh kota utama Beitian kita benar-benar mengecewakan. Pilihan apa yang diambil kota utama Beitian? Tanya Yang Chen. Mo Zijiao mencibir, setelah memastikan bahwa keluarga kerajaan telah membunuh Grandmaster Huang, kota utama Beitian kami membakar tempat di mana ia pernah tinggal dan menyatakannya sebagai daerah terlarang, melarang murid biasa untuk masuk. Kami juga menolak untuk mengizinkan murid masa depan untuk membahas penyebab kematian Grandmaster Huang untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga kerajaan. Namun melihatnya sekarang, pilihan ini menipu diri sendiri dan sangat bodoh. Keluarga kerajaan tidak pernah peduli dengan kesetiaan yang ditunjukkan oleh kota utama Beitian, dan sebagai katak di dasar sumur, apakah keluarga kerajaan benar-benar melihat kesetiaan yang ditunjukkan oleh kota kami selama bertahun-tahun ini? Dia telah menempuh perjalanan jauh ke wilayah tengah dan sangat memahami posisi keluarga kerajaan. Mereka hanya tidak menyadari apa yang disebut isyarat kesetiaan yang dibuat oleh kota utama Beitian. Akan tetapi, kota utama Beitian masih berpegang pada apa yang disebut sebagai ungkapan kesetiaan tanpa menghormati Huang Taiji dengan pemakaman yang layak. Selain kota utama Beitian, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Yang Chen. Mo Zijiao terdiam cukup lama sebelum berkata, Yang Chen, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mengetahui tentang urusan Grandmaster Huang, karena kau bertanya, aku akan memberitahumu. Namun, aku harap kau dapat membantuku merahasiakannya. Lagi pula, kau tahu bahwa aku hanyalah seorang seniman bela diri dari alam bela diri sejati, dan aku tidak berarti apa-apa di hadapan keluarga kerajaan. Tentu saja Mo Zijiao tidak berpikir bahwa aku pun tidak bisa dipercaya. Yang Chen tersenyum ramah. Mo Zijiao menghela napas, saya merasa kasihan pada Grandmaster Huang, tetapi apa yang bisa saya lakukan? Grandmaster Huang sudah meninggal, dan kekuatan saya tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Sulit bagi orang mati untuk hidup kembali, tapi Mo Zijiao, dengan perasaanmu, aku yakin Huang Taiji akan sangat bahagia di dunia bawah. Yang Chen tertawa. Tuan Muda Yang, bagaimana Anda mengetahui hal ini? Mo Zijiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mo Zijiao, tidak perlu bertanya bagaimana aku mengetahui hal ini. Namun, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu, karena ini memenuhi permintaan terakhir yang dipercayakan Huang Taiji kepadaku. Kata Yang Chen sambil mengeluarkan selembar bambu. Pada potongan bambu tersebut terukir karakter yang rapat, dengan 4 karakter terukir pada bagian atas. Seni bela diri jimat roh. Melihat keempat karakter ini, Mo Zijiao terkejut, ini adalah seni bela diri jimat roh yang diwariskan oleh Grandmaster Huang. Lihatlah sendiri, Mo Zijiao. Yang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Ini juga tujuannya mencari Mo Zijiao karena dia ingin mewariskan seni bela diri jimat roh kepadanya. Seni bela diri jimat roh yang diciptakannya didasarkan pada ingatan akan seni bela diri jimat roh yang diajarkan Huang Taiji kepadanya. Ia juga memasukkan pengalaman dan modifikasinya sendiri sebagai cara untuk membalas budi Huang Taiji. Tentu saja, sebelum transmisi, dia harus melihat karakter Mo Zijiao terlebih dahulu. Bab 1259 kembali ke negara suci Tiandu. Dari pemahaman awalnya tentang Mo Zijiao, meskipun Mo Zijiao agak egois, itu hanyalah sifat manusia. Poin utamanya adalah bahwa Mo Zijiao tidak memiliki masalah dalam hal prinsip-prinsip utama. Inilah yang sebenarnya diinginkannya, dan setelah penilaiannya tadi, Mo Zijiao semakin memperoleh persetujuan darinya. Ia pernah berjanji kepada Huang Taiji bahwa ia akan mewariskan seni bela diri jimat roh kepada murid-murid kota utama Beitian. Namun, di antara murid-murid kota utama Beitian, tidak ada yang menarik perhatiannya, kecuali Mo Zijiao, yang memiliki bakat bagus dan karakter yang baik.
Jika memang begitu, sudah sewajarnya ia menyerahkan seni bela diri jimat roh kepada Mo Zijiao. Mo Zijiao tampak bingung dan buru-buru membuka bungkusan bambu itu untuk melihatnya. Ketika dia melihat isinya, dia benar-benar tidak bisa tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke potongan bambu, berseru, ini adalah versi lengkap dari seni bela diri jimat roh, yang merekam berbagai jimat roh yang digunakan Grandmaster Huang untuk mendominasi seluruh wilayah Gunung Utara. Saat itu, Grandmaster Huang tak tertandingi dan memiliki bakat yang unik. Setelah kematiannya, kota utama Beishan kami mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan seni bela diri jimat rohnya. Ini, hatinya penuh dengan keterkejutan. Seperti yang dia katakan, kota utama Beishan telah menjungkirbalikkan seluruh wilayah Gunung Utara saat itu tetapi tidak pernah dapat menemukan versi lengkap seni bela diri jimat roh milik Huang Taiji. Tidak dapat disangkal bahwa seni bela diri jimat roh Huang Taiji adalah sempurna dan merupakan inovasi baru. Sayangnya, hanya sebagian kecil metode budidaya yang tersedia, sehingga tidak mungkin untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, semua orang melupakan seni bela diri jimat roh. Sebagai orang dari kota utama Beishan, Mo Zijiao mengetahui kekuatan metode kultivasi ini. Yang Chen tersenyum dan berkata, saya melewati banyak rintangan untuk mendapatkan metode kultivasi ini. Sekarang, saya akan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Mo Zijiao. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Mo Zijiao tiba-tiba menyadari, jadi begitulah adanya. Seni bela diri jimat roh sebenarnya ada di rumahku sendiri, tetapi seni itu hilang karena niat tulus kota utama Beishan untuk mengungkapkan isi hati kami. Sungguh konyol dan menyedihkan. Mo Zijiao, aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa meskipun seni bela diri jimat roh ditempatkan di wilayah tengah, atau bahkan seluruh wilayah manusia, metode kultivasi ini tetap tak tertandingi. Aku memberikannya kepadamu, semua karena keinginan terakhir Penatua Huang Taiji. Aku harap setelah kamu mencapai metode kultivasi ini, kamu dapat menanganinya dengan benar, kata Yang Chen. Aku akan memenuhi keinginan terakhir Grandmaster Huang, Mo Zijiao menggertakkan giginya. Bagus. Jadi, apa rencanamu untuk masa depan, Mo Zijiao? Selama kamu mau, kamu bisa tinggal di Sekte Wilayah Utara selama yang kamu mau. Dengan mengandalkan hubunganku, kamu bisa mendapatkan alokasi sumber daya yang bagus di sini, yang akan membantumu mencapai alam bela diri bumi tanpa masalah, Yang Chen tersenyum dan berkata. Ini memalukan, Mo Zijiao tersipu, jelas merasa sedikit malu. Tidak sulit untuk melihat bahwa, di dalam hatinya, dia benar-benar ingin tinggal di Sekte Wilayah Utara. Tidak seorang pun dapat memahami risiko besar yang telah diambilnya untuk datang ke wilayah tengah dalam perjalanan yang begitu panjang dan berbahaya. Ia tidak ingin mengalami pengalaman yang sangat menegangkan dalam perjalanan pulang. Begitu ia mencapai alam bela diri bumi, kepercayaan dirinya akan meningkat pesat. Terlebih lagi, Yang Chen benar. Dengan lingkungan dan sumber daya Sekte Wilayah Utara, peluangnya untuk mencapai alam bela diri bumi jauh lebih tinggi. Hahaha, tidak ada yang perlu dipermalukan. Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cara ini. Aku akan meminta Sueru untuk mengatur dan memberimu perawatan terbaik, kata Yang Chen. Terima kasih, Tuan Muda Sekte Yang. Mo Zijiao terharu dalam hatinya, tak dapat menahan tangisnya, dan hendak berlutut. Yang Chen terkejut, Mo Zijiao, apa yang kau lakukan? Mo Zijiao menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, aku telah menempuh perjalanan yang jauh, tanpa rumah dan hidup dalam kemiskinan. Tidak ada yang pernah mengasihaniku, tetapi aku selalu hidup hanya demi sebuah napas. Namun, siapa yang mengira bahwa keluarga kerajaan akan mengabaikanku sama sekali atau bahkan membiarkanku bertemu dengan mereka? Kaulah yang telah memberiku rumah baru, mewariskan seni bela diri jimat roh kepadaku, dan begitu baik kepadaku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Hahaha, Mo Zijiao, tidak perlu begitu. Lagi pula, kita adalah teman, jadi memberimu tempat tinggal adalah masalah kecil. Memberikan seni bela diri jimat roh kepadamu juga merupakan sesuatu yang harus kulakukan karena Penatua Huang pernah memintaku. Dan untuk yang lainnya, anggap saja itu sebagai bantuan. Jika kau ingin berlutut padaku, aku tidak akan senang, Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Melihat Yang Chen tidak membuat keributan, Mo Zijiao semakin tersentuh dan bertekad untuk membalas kebaikan Yang Chen. Yang Chen berbicara dengan Mo Zijiao tentang beberapa hal, kembali ke kediamannya, dan memerintahkan Qin Sueru untuk mengatur berbagai manfaat bagi Mo Zijiao dan mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri. Ketika Qin Sueru mengetahui hal ini, tentu saja dia tidak berani ceroboh dan segera pergi untuk mengatur identitas Mo Zijiao, lalu mengumumkan pengasingan Yang Chen. Akibatnya, mereka yang mencoba mengunjungi Yang Chen setelah mendengar berita pengasingannya semuanya menyerah pada gagasan itu. Adapun Yang Chen, mengatakan dia sedang menyendiri sebenarnya lebih seperti memasuki ibu kota surgawi. Sekarang dia telah mencapai alam bela diri langit, datang ke ibu kota surgawi sudah tidak dapat dielakkan lagi. Ketika dia menginjakkan kaki di sini lagi, ibu kota surgawi memberi Yang Chen perasaan yang berbeda.
Sebelumnya, dia tidak dapat mengendalikan tanah ini, jadi dia hanya melihatnya sebagai lingkungan. Namun kini, semuanya berbeda. Yang ia rasakan sekarang adalah kebanggaan dan kejayaan Kaisar Tiandu di masa hidupnya. Tuan Muda, Yuban muncul dengan cepat dan, melihat perubahan pada tingkat kultivasi Yang Chen, matanya membelalak karena terkejut, berseru, Anda ternyata telah menerobos ke tingkat keempat dari alam bela diri langit. Hahaha, aku punya beberapa peluang baru-baru ini, jadi aku menerobos sedikit lebih cepat, kata Yang Chen dengan ramah. Yuban sangat gembira dan berkata, bagus sekali, Tuan Muda Sekte. Monyet iblis bermata ungu mengira telah memberimu masalah yang sulit, tetapi sebaliknya, ia malah menjebak dirinya sendiri. Haha, sekarang ia pasti ditakdirkan untuk mengikutimu dan melayanimu, Tuan Muda. Yang Chen terbatuk 2 kali, memberi isyarat bahwa monyet iblis bermata ungu bisa mendengar semuanya. Yuban tiba-tiba teringat dan menjadi jauh lebih terkendali. Kegembiraan Yuban bukan tanpa alasan, Yang Chen telah mencapai sesuatu yang sebelumnya tidak mampu ia lakukan sendiri. Adapun apa yang terjadi setelah mencapai tingkat kelima alam bela diri langit, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, Tetua Yuban. Kata Yang Chen, apakah Tuan Muda Sekte bertanya tentang hadiah untuk mencapai alam bela diri langit? Yuban bertanya, itu hanya salah satunya. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu, apa pembagian wilayah setelah menjadi kaisar? Mendengar pertanyaan Yang Chen, Yuban tiba-tiba tersadar dan langsung berkata, jadi itulah yang ditanyakan Tuan Muda. Pembagian wilayah setelah menjadi kaisar dibagi menjadi 3 jenis, atau lebih tepatnya, 4 jenis. Bab 1260 Dewa dan Dewa. 3 jenis. 4 jenis, apa maksudmu? Yang Chen bertanya dengan bingung. Yuban dan Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari satu sama lain, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, 3 level yang akurat adalah tahap Spirit Plate, tahap Jinzun, dan periode integrasi. Tahap Piring Roh, tahap Jinzun, dan periode integrasi. Yang Chen bergumam, ya, itu adalah proses pertumbuhan bagi seorang kaisar agung. Sebelum ini, Tuan Muda mungkin telah mengetahui bahwa begitu seseorang mencapai puncak alam bela diri surga, evolusi ki sejati telah mencapai batasnya dan tidak akan berkembang lebih jauh, kata Yuban. Yang Chen mengangguk, karena dia memiliki sedikit pemahaman mengenai hal ini. Sejak alam bela diri roh, ki sejati berevolusi seiring dengan perubahan alam. Setiap kemajuan menyebabkan perubahan pada ki sejati. Namun, saat mencapai puncak alam bela diri surga, transformasi ini mencapai batasnya dan tidak akan meningkat lagi. Jadi, mustahil untuk meningkatkan alam hanya dengan evolusi ki sejati. Namun di era kuno, hanya puncak alam bela diri surga tidak akan cukup untuk melawan berbagai kelompok besar di benua itu. Alam bela diri surga relatif lemah selama era kuno, jadi para ahli di era itu meneliti jalan baru. Mereka secara bertahap mengumpulkan ki sejati yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun menjadi satu titik, secara bertahap membentuk suatu substansi dengan bantuan objek eksternal. Meskipun prosesnya sangat sulit, setelah terbentuk, hasilnya adalah perubahan baru. Esensi ki yang terkonsentrasi kemudian disebut Spirit Plate. Yuban menjelaskan, piring roh. Bisik Yang Chen, piring roh adalah simbol Kaisar Agung. Begitu seseorang mengolah piring roh, mereka telah melampaui alam bela diri surga. Meskipun sangat sulit untuk memadatkan piring roh, begitu berhasil, kekuatan yang dibawanya tidak dapat dikalahkan oleh alam bela diri surga. Tuan Muda akan mempelajari semua hal ini di masa depan, kata Yuban sambil tersenyum. Bagaimana dengan tahap Jinzun dan periode integrasi? Yang Chen bertanya, sebelum menjadi Kaisar Agung, seseorang mengolah ki sejati, dan setelah itu, mereka mengolah piring roh. Pengolah piring roh dimulai dari dalam diri sendiri. Saat piring roh tumbuh lebih besar dan lebih identik dengan tubuh utama, ia berubah menjadi emas, dan begitu menjadi identik, ia disebut Jinzun, juga dikenal sebagai manifestasi Dharma, dan klon, yang merupakan kehidupan kedua bagi para ahli Kaisar Agung. Bila perlu, ia dapat menggantikan tingkat Jinzun yang kuat dan mati sekali, kata Yuban. Sungguh luar biasa, bisa mati sekali, seru Yang Chen, terkejut saat mendengar ini untuk pertama kalinya. Haha, tetapi kemampuan ini agak tidak penting dan tidak terlalu berguna, karena begitu manifestasi Dharma hancur, pencapaian kultivasi Kaisar Agung tahap Jinzun akan hilang, dan akan menjadi sia-sia. Jadi, begitu manifestasi Dharma Jinzun mati, tubuh utamanya juga tidak akan bertahan. Itulah sebabnya ada periode integrasi, Yuban menjelaskan secara rinci. Yang Chen mendengarkan dengan saksama sambil mengusap dagunya. Yuban melanjutkan, periode integrasi adalah tahap yang paling sulit. Dalam tahap ini, manifestasi Dharma Jinzun dan tubuh primer menyatu menjadi satu, memungkinkan tubuh primer mencapai alam yang melampaui duniawi dengan kembali ke esensi, tanpa ki sejati atau Spirit Plate. Begitu seseorang mencapai keadaan ini, mereka naik ke ketinggian yang tak terukur. Mencapai ketinggian yang tak terukur. Tahap apa itu? Yang Chen bertanya, heran. Itulah yang kusebutkan sebelumnya tentang klasifikasi keempat. Setelah periode integrasi, ada tahap lain yang disebut tahap demigod. Kata Yuban, tahap demigod. Yang Chen menarik napas dalam-dalam.
Tuhan, bukankah ini agak terlalu dibesar-besarkan? Ekspresi Yuban berubah semakin serius. Ya, tahap demigod. Secara tegas, tahap demigod adalah fase dalam periode integrasi. Bagaimana bisa? Tanya Yang Chen bingung. Karena setelah berhasil berintegrasi, seseorang melampaui jalan Kaisar Agung dan berubah menjadi dewa, kata Yuban sambil tersenyum lebar. Yang Chen terkejut, matanya terbelalak, tidak dapat mempercayai ini, apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Ada. Kitab-kitab kuno mencatatnya dengan sangat jelas. Di era kuno, tindakan para dewa dapat mengguncang gunung dan sungai, serta menghancurkan bumi. Makhluk-makhluk kuat ini dapat mendaki gunung dan laut, naik ke surga dan memasuki bumi, serta melakukan apapun. Namun, seiring berlalunya era kuno, alam dewa berangsur-angsur memudar, dan tidak ada kaisar agung yang mencapai keilahian selama bertahun-tahun, kata Yuban sambil menggelengkan kepalanya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, jadi, ada tahap Spirit Plate, tahap Jinzun, periode integrasi, dan tahap demigod. Periode integrasi hanyalah tahap awal dari integrasi Jinzun. Tahap demigod mesti dianggap sebagai tahap tengah dan akhir dari integrasi. Dan siapa yang berhasil dalam integrasi akan mencapai keilahian. Tepat sekali. Faktanya, para kaisar agung yang dapat mencapai periode integrasi sudah menjadi kaisar agung teratas. Tidak peduli apakah itu era Kaisar Tiandu atau era ini, seharusnya tidak terlalu banyak yang dapat mencapai tahap demigod. Yuban tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda beruntung menerima bantuan dari monyet iblis bermata ungu, yang merupakan berkah yang luar biasa. Pada saat ini, Yang Chen telah menutup koneksinya dengan ruang sungai 8 ekstrim dan bertanya, apa maksudmu dengan itu, Penatua Yuban? Karena monyet iblis bermata ungu sudah mencapai tahap demigod, Yuban menjelaskan dengan ramah. Apakah senior Zijing begitu kuat? Yang Chen bertanya, penuh ketidakpercayaan, mengingat bagaimana monyet iblis bermata ungu mengalahkan Ling Fei dan bagaimana monyet iblis bereaksi dengan jijik ketika Ling Fei mengatakan itu dalam periode integrasi. Yuban tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebenarnya, sebelum kau membebaskannya, dia berada di periode integrasi. Jika dia benar-benar mencapai tahap demigod di tahun-tahun awalnya, aku khawatir gurumu tidak akan mampu menangkap monyet iblis bermata ungu, karena Kaisar Tiandu hanya berada di tahap demigod saat itu. Jika monyet iblis bermata ungu benar-benar mencapai tahap demigod, bagaimana mungkin Kaisar Agung bisa menangkapnya? Yang Chen sedikit tercengang. Kaisar Tiandu saat itu begitu kuat, telah mencapai tahap demigod. Jadi, monyet iblis bermata ungu berhasil menerobos setelah aku melepaskannya. Yang Chen bertanya, kenapa aku tidak menyadari apapun? Haha, tentu saja Tuan Muda tidak akan bisa menyadarinya, karena periode integrasi dan tahap demigod secara teknis adalah satu tahap. Tidak ada sifat terobosan, dan kuncinya adalah bahwa monyet iblis bermata ungu telah terperangkap selama bertahun-tahun. Meskipun tidak dapat melakukan apapun selama tahun-tahun ini, wilayahnya telah sangat berubah. Inilah yang disebut, berakumulasi untuk meletus. Adalah normal baginya untuk mengalami terobosan instan ketika ia mendapatkan lingkungan yang tepat. Namun, apakah ia dapat menjadi dewa atau tidak tergantung pada takdirnya. Kaisar Agung pada waktu itu melewatkannya hanya dengan satu langkah, Yuban meratap tanpa alasan. Yang Chen memahami penderitaan Yuban dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Namun, sekarang setelah dia mendengarkan penjelasan Yuban, dia memiliki pemahaman lebih baik tentang kekuatan berbagai kaisar besar. Mengenai 42 daerah di barat, Xineng, Jueming, Baiwei, dan Baizhang, 4 kaisar agung, semuanya seharusnya berada di tahap piring roh dan tahap Jinzun, belum mencapai tahap integrasi. Adapun Bai Yudi, kekuatannya adalah yang paling mengerikan. Bahkan monyet iblis bermata ungu di tahap demigod agak takut padanya. Dia tampaknya telah mencapai tahap demigod juga, dan seharusnya berada di tahap akhir atau tahap akhir dari integrasi Dharma. Bab 1261 merebut kerajaan Dewa Tiandu. Ini juga alasan mengapa Bai Wei tidak berani melindunginya, tetapi satu kata dari Bai Yudi membuat semua kaisar setuju tanpa ada yang keberatan. Itu karena Bai Wei tidak dapat membuat keputusan untuk keluarga Bai, orang yang benar-benar dapat membuat keputusan adalah Bai Yudi. Bukanlah hal yang main-main jika Bai Yudi mampu menahan kekuatan beberapa kaisar besar sendirian. Mungkin, ketakutan monyet iblis bermata ungu terhadap Bai Yudi bukan tanpa alasan. Bai Yudi memang sangat kuat. Adapun 4 kaisar sekte wilayah utara, He Tan seharusnya telah mencapai tahap integrasi, Lin Guang pada tahap Jinzun, sementara Jin Si dan Hua Wu mungkin hanya pada tahap Spirit Plate. Adapun Wu Changkong, dia seharusnya telah mencapai periode integrasi seperti He Tan. Keluarga kerajaan mungkin juga memiliki beberapa dewa tua yang bersembunyi. Orang yang seharusnya paling diperhatikan oleh Yang Chen adalah Hua Wanru. Dia pernah mendengar Ling Fei berkata bahwa alam Hua Wanru telah mencapai tingkat yang tidak lebih lemah dari monyet iblis bermata ungu, bahkan lebih kuat. Itu berarti Hua Wanru juga telah mencapai tahap demigod. Jika monyet iblis bermata ungu baru saja memasuki tahap demigod, maka alam Hua Wanru. Hua Wanru, kemajuanmu sungguh tidak biasa, Yang Chen mengusap alisnya.
Tentu saja, dia tidak akan takut padanya karena hal ini, tidak peduli seberapa kuat Hua Wanru. Dia tidak akan melupakan rasa terima kasih dan keluhan di masa lalu. Akan ada pertempuran hidup dan mati antara dia dan Hua Wanru cepat atau lambat. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen melepaskan Golden Claw. Mengaum. Ketika keluar dari ruang sungai mengalir 8 ujung, cakar emas membubung ke udara, tubuh Jiao-nya berputar dengan kekuatan luar biasa. Tuan muda, tetua Yuban, kata Golden Claw dengan hormat. Dibandingkan dengan saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam, dia lebih tahu tentang urusan manusia. Yuban terkejut melihat Golden Claw. Golden Claw, kamu benar-benar berevolusi menjadi Jiao, dan kekuatanmu meningkat begitu cepat. Penatua Yuban, ceritanya panjang. Biar aku yang menjelaskannya padamu. Yang Chen berkata dengan ramah. Dia kemudian merinci proses evolusi Golden Claw. Mendengar ini, wajah Yuban dipenuhi dengan kegembiraan, begitulah adanya. Tuan muda, Anda dan cakar emas memiliki keberuntungan yang luar biasa. Anda secara tak terduga menemukan tanah kebangkitan 5 elemen emas alami, yang sangat langka. Ngomong-ngomong, tanah kebangkitan 5 elemen bumi seharusnya sudah pulih sebagian besar sekarang, Yang Chen tersenyum. Benar sekali, kondisinya sudah pulih sepenuhnya. Jika Golden Claw mampu menjalani kebangkitan lagi di lingkungan kebangkitan 5 elemen bumi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berevolusi menjadi Jiaolong, kata Yuban dengan lega. Golden Claw bergumam pada dirinya sendiri, Jiaolong, apakah itu berarti aku akan memiliki beberapa kemampuan naga? Di dalam hatinya, ia secara alami ingin menjadi naga sejati. Melayang di langit, bebas dan tak terkendali, tak seorang pun perlu takut. Hampir bisa dikatakan begitu. Naga sejati berada di luar 5 elemen, tetapi pertama-tama, kamu perlu mengumpulkan dan melengkapi 5 elemen. Kamu perlu melengkapi kelima lingkungan kebangkitan dan membangkitkan 5 elemenmu sebelum memasuki alam kaisar, Yuban menjelaskan, tentu saja, setelah kamu menjadi Jiaolong, kamu memang akan memiliki beberapa kemampuan naga. Meskipun kamu tidak dapat mengendalikan angin dan hujan, pergi ke surga dan bumi sudah tidak sulit. Mendengar kata-kata ini, wajah Golden Claw tampak gembira. Tidak seorang pun tahu betapa berharganya kemampuan untuk terbang dan memasuki bumi baginya. Kau tahu, saat dia mencapai alam bela diri sejati, bahkan saat dia berevolusi menjadi Ran, dia tetap tidak bisa terbang. Ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan manusia yang bisa terbang selama alam bela diri roh. Bahkan sekarang, setelah berevolusi menjadi Jiao, ketinggian terbangnya masih terbatas, jadi mustahil baginya untuk memasuki surga dan bumi. Yuban ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda berencana untuk membangkitkan Golden Claw terlebih dahulu? Ya, urusanku bisa menunggu. Biarkan Golden Claw bangun dulu, Yang Chen tersenyum. Mendengar ini, hati Golden Claw terasa hangat. Setidaknya Yang Chen bisa memikirkannya, hanya ini saja yang tidak bisa ia dapatkan dengan mengikuti orang lain. Kalau begitu, ayo pergi, Yuban menuntun Yang Chen dan Golden Claw, menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertiga telah tiba di lingkungan kebangkitan 5 elemen bumi. Sekilas tempat ini tampak seperti tanah tandus, namun setelah diamati lebih dekat, sekelilingnya terdapat pasir dan batu, mengandung aura tanah yang kaya. Ketika Golden Claw datang ke sini, dia sepenuhnya menyatu dengan lingkungan, seolah-olah kekuatan bumi yang tersembunyi di tubuhnya dibangkitkan oleh lingkungan di sini. Bagaimana rasanya? Yuban bertanya sambil tersenyum. Golden Claw menganggukkan kepalanya, aku merasa aura di sini bisa menyatu ke dalam tubuhku kapan saja. Benar, tapi Golden Claw, bagaimanapun juga, kamu baru saja terbangun sekali, dan sekarang bukan waktu terbaik bagimu untuk terbangun. Jadi kamu harus beradaptasi dengan lingkungan ini untuk beberapa waktu, ingatlah untuk tidak menyerap kekuatan lingkungan dan mencoba untuk terbangun, jika tidak, itu akan berbahaya bagimu. Ketika waktu terbaik tiba, aku akan membiarkanmu keluar dan memberitahumu apa yang harus dilakukan, Yuban berbicara dengan tenang. Dalam hal penelitian tentang binatang iblis, dia memiliki cukup banyak wawasan. Golden Claw sangat mempercayai Yuban secara umum, jadi ketika dia mendengar kata-kata Yuban, dia mengangguk dengan penuh semangat. Baru pada saat itulah Yuban menenangkan pikirannya, dan menempatkan Golden Claw untuk sementara waktu di lingkungan kebangkitan sebelum pergi bersama Yang Chen. Pada saat ini, mereka berdua bersama, dan Yang Chen mulai penasaran dengan urusannya sendiri. Penatua Yuban, sekarang setelah aku memasuki alam bela diri surga, aku ingin tahu apa hadiah khususnya. Tidak ada hadiah khusus, Tuan muda. Sekarang setelah Anda mencapai alam bela diri surga, seluruh negara Dewa Tiandu menjadi milik Anda. Anda sekarang adalah penerus kedua dalam arti sebenarnya dari negara Dewa Tiandu, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di negara ini, jawab Yuban sambil tersenyum tipis. Apa? Itu benar-benar nyata, wajah Yang Chen penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya, dia mengira Yuban hanya mencoba memberinya ide, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia mencapai alam bela diri surga, dia benar-benar akan menjadi penerus negeri suci Tiandu.
Tuan muda, ikutlah denganku sekarang, tunggu sampai aku menyelesaikan upacara terakhir kaisar dan upacara suksesi, kau akan memiliki kendali atas semua kekuatan larangan di negara Dewa Tiandu. Kau akan menjadi penguasa kedua di negara Dewa Tiandu, kata Yu Ban. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen berangsur-angsur berubah serius. Pimpin jalan, tetua Yu Ban. Yang Chen mempersiapkan diri secara mental. Silakan, Tuan muda. Yu Ban melangkah maju. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di Aula Kuil. Aula Kuil dipenuhi dengan patung-patung, yang semuanya berbentuk manusia. Tidak sulit untuk merasakan aura yang menakjubkan dari patung-patung itu, yang menunjukkan bahwa orang-orang ini pastilah pahlawan berdarah besi semasa hidup mereka. Patung-patung ini dibuat untuk mengenang masa lalu. Mereka semua dulunya adalah bawahan Kaisar Tiandu, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang luar biasa. Yu Ban mengenang dengan wajah penuh. Di antara mereka, bahkan ada patung Yu Ban sendiri. Namun, ia memilih untuk meninggalkan jiwanya di tanah terlarang yang gelap dan tak bermandikan cahaya matahari ini, menahan kesepian dan penderitaan untuk menyelesaikan semua masalah yang tersisa.